Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pelajaran budaya Melayu Riau di kelas 5. Tema kita nilai asas jati diri Melayu. Pastikan Ananda mencatat semua video pembelajarannya, tidak melewatkannya atau tidak malas menulisnya. Pastikan setiap catatan mencatat semua materi pembelajaran kita. Ini materi pembelajarannya. Adapun materi kita, alas fikir, jati diri Melayu, adab berperilaku, Singapura dilanggar todak, dan tunjuk ajar Melayu. Pastikan Ananda mempunyai bukunya dan buka buku halaman 25 sampai 34. Alas fikir, judul kita adab perilaku atau nilai jati diri dan adab mendengar, membaca, menyebut, dan menulis. Jati diri Melayu. Sebelum kita membaca ini ada pepatah, anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Mengangkat tangan jadi 10, memohon ampun kepada Tuhan. Maknanya apa? Sebelum kita melakukan sesuatu, terlebih dahulu kita memohon maaf. Itu dia. Jati diri Melayu ialah identitas. Jati diri itu maknanya identitas masyarakat Melayu, meliputi adab dan perilaku sehari-hari. Tunjuk ajar Melayu menjadi acuan orang Melayu tunjuk ajar Melayu menjadi acuan orang Melayu, berisi petuah, nasihat, dan pengajaran. Secara tradisional, tunjuk ajar disebarluaskan secara lisan. Menyadari itu, Datuk Tenas Effendi berupaya mengumpulkan tunjuk ajar tersebut dan dikemas dalam bentuk buku yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu, Butir-butir Budaya Melayu. Bukunya ada. Yang kedua, adab berperilaku. Jati diri Melayu yang tadi, lihat di halaman 27, ada lagi di situ pepatah-pepatahnya. Adab adalah suatu ketentuan mengenai sopan dan santun yang didasarkan pada aturan agama maupun adat kebiasaan. Adapun konsep berperilaku dalam tunjuk ajar Melayu sebagai berikut. Adat bergaul di kampung negeri, pandai-pandai membawa diri, baik-baik menjaga pekerti, berlemah lembut, rendahkan hati. Kalau kita bergaul, pandai-pandai membawa diri, pandai-pandai juga menjaga pekerti, jangan sampai merugikan orang lain, dan berlemah lembut dalam ucapan dan rendahkan hati. Jangan sombong. Saya punya ini, saya ini, semua punya saya, ini. Itu tak boleh. Adapun adab yang diatur sebagai berikut. Lihat di buku kita, tidak ayahanda jabarkan lagi karena penjelasannya sangat panjang. Ada di buku kita di halaman 29. 1. Adab kepada ibu bapa. Bagaimana kita bertutur kata, pantangan, mendengarnya, mengulurkan salam, selalu memberitahu kemanapun kita pergi, membersihkan, membantu di rumah, tidur sesuai jam, dan tidak melebihi waktu. Itu ada. Ini bab judul besarnya, pelajarannya ada di buku kita. Adab kepada guru, bagaimana kita bertutur kata, mendengar keterangannya, mengulurkan salam. Nah, adab kepada tetangga, semua diatur. Bagaimana kita bertutur kata, tidak mudah tersinggung, bicara atau bermain, berbagi makanan, saling membantu. Itu dia. Kemudian ada adab kepada kerabat. Kerabat itu artinya saudara dekat dengan kita, bertutur kata yang sopan, hormat yang pada yang tua, sayang kepada yang lebih muda, menjaga kerukunan dan menjaga kedamaian. Adab kepada kawan, bertutur kata, menyapa dengan gelar yang disukainya, tidak perlu, jika perlu bantuan kita membantunya. Ini ada namanya bagus, tapi dipelesetkan namanya menjadi jelek. Ini jangan. Ada kawan kita namanya bagus, tapi kita buat namanya jelek atau buruk. Itu tak bagus. Yang selanjutnya adab kepada pemimpin, bagaimana kita menghormatinya, berbicara, dan juga menjaga agar tidak membuat dia marah. Selanjutnya adab kepada orang sakit, bagaimana menjenguknya, bagaimana kita memberikannya nasihat. Dan adab majelis pertemuan, bagaimana kita di dalam majelis pertemuan, jika terpaksa harus melintas, bagaimana cara kita melewati di depan orang yang lebih tua, mengulurkan tangan, membungkukkan badan, tidak berbicara ketika orang lagi berbicara, merendahkan suara, tidak tertawa terbahak-bahak. Adab makan dan minum. Adab makan dan minum juga ada diatur dalam jati diri Melayu. Tidak terburu-buru, tidak mengecap-ngecap mulut, tidak membuang-buang makanan atau mubazir. Adab bekerja ada juga,
mengerjakan yang dikuasainya. Tuah orang Melayu adalah bekerja sampai selesai, tidak tanggung-tanggung, dan juga bisa menjaga pekerjaannya dengan baik dan benar. Itu penjelasannya ada di buku kita semua, tidak Ayahanda catat lagi. Nah, selanjutnya ada kisah Singapura di Langgar Todak. Bacalah kisahnya di buku halaman 32 sampai 33. Ada di buku. Setelah Anda baca dengan baik, baru tuliskan hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut. Nah, terakhir ada tunjuk ajar. Adat bergaul di kampung negeri, pandai-pandai membawa diri, baik-baik menjaga pekerti, berlemah lembut merendahkan hati. Adat resam kita sanjungi, petuah amanah kita junjungi. Mana yang jauh kita hampiri, mana yang dekat kita kunjungi, mana yang tua kita hormati, mana yang sebaya kita kasihi, mana yang muda kita sayangi. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.